Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat. 1. Organisasi Kongres Advokat Indonesia, Kepengurusan Dr. Haji Cucu Sanjaya Hernanto SHMH, CLA, CIL, CLI, CR. 2. Perhimpunan Advokat Indonesia, Kepengurusan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, di lingkungan Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hari ini, Selasa, 7 Mei 2024, dimulai. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berasas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung, kami tunjukkan keadilan semua bagi Indonesia. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat dibuka. Sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sidang terbuka untuk penyembahan advokat dari Pradi dan Kai dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang daftar nama-nama advokat yang akan diambil sumpah janjinya. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 179 garing KPT titik W23 garis datar U garing SK titik HK1 titik 2 titik 5 garing 5 Romawi garing 2024 tentang pengambilan sumpah janji advokat KI dan Pradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pengambilan sumpah janji advokat KI dan Pradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kesatu, menyatakan nama-nama advokat yang akan disumpah tersebut dalam lampiran keputusan ini telah lulus verifikasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, mewajibkan kepada seluruh advokat yang akan disumpah untuk mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 3 Mei tahun 2024, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Rocky Panjaitan SH. Lampiran keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 179 garing KPT titik W23 garis datar U garing SK titik HK1 titik 2 titik 5 garing 5 Romawi garing 2024 tanggal 3 Mei tahun 2024. Pengambilan sumpah janji advokat KI dan Pradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nama-nama dari Kongres Advokat Indonesia KI yang akan diambil sumpah janji: 1. Agus Mundu SH, 2. Albar SH, 3. Aprijani SH, 4. Armin SH, 5. Asmar SH, 6. Dedi Hermawan SH, 7. Erwin Tanggapili SH, 8. Hamadi SH, 9. Hasrida SH, 10. Heni Aswawa SH, 11. Imade Wirawan SH-MH, 12. Jaiman SH, 13. Doni Setiawan SH, 14. Jumrin SH, 15. Kastran Silonde SH, 16. Kusaifa Ashobiri SH, 17. Lahasil SH, 18. Lode Aliudin SH, 19.
Laude Arsyad SH 20, Laude Muhammad Sofan Nur Hasan SH 21, Laude Sakiuddin SH 22, Laude Sopo SH 23, Laude Muhammad Irwan SH MH 24, Lukman SH 25, Muhammad Rifai Nur SH 26, Muhammad Alpi Pariyama SH 27, Muhammad Yuski SH 28, Muhammad Anis Pama SH 29, Ruslan Rahman SH 30, Safi Anas SH 31, Sumardin SH 32, Suwasono SH 33, Usman Pela SH 34, Wisan Saputra SH 35, Yusuf Kontesa SH MKN 36, Kana SH MH. Nama-nama dari Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi yang akan diambil sumpah janji: 1. Abdul Rauf SH 2. Ahmad SH 3. Aldeo Ahmad Masagala SH Aldeo Ahdam Masagala SH 4. Aprisal Setiawan Atma SH 5. Arfa SH MH 6. Arif Setiawan Putra SH 7. Ariska SH 8. Audina Oktaviana Safa SH 9. Badriana SH 10. Baharudin Supo SH 11. Excel Setio Nugroho SH 12. Emil SH MH 13. Hatran SH 14. Hisranuddin Esos SH 15. Imadi Sutayasa SH Sutamayasa SH 17. Imam Safat Galung Idris SH 18. Irda Siswanto SH 19. Komsi Suda SH 20. Laude Muhammad Febriadi SH 21. Laude Safril Hanafi SKM SH 22. Lasbar Laling Kohan SH 23. Matius Pulo Lintin SH 24. Mih Rayadi SH 25. Muhammad Ramli SH MH 26. Muhammad Alvin Alif Utama SH 27. Muhammad Amin Nurudin Tahir SH 28. Ramis A. Pumalinggo SH 29. Sela Febriastri Bastian SH 30. Siswanto Aziz SH 31. Suratman SH 32. Saprianto Saite SKM SH MH 33. Trimandala Pratama Erino SH 34. Wadi Asma SH 35. Yan Fatahila Purnama SH MH. Tertanda Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Rocky Panjaitan SH. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah janji advokat. Kepada yang mewakili masing-masing agama, disilahkan mengambil tempat. 1. Agus Mundu SH 2. Imade Wirawan SH MH 3. Matius Pulo Lintin SH 4. Yusuf Kontesa SH MKN 5. Para rohaniwan dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara, berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015 bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penyumpahan para calon advokat dari organisasi advokat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan di wilayah hukumnya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya,
Apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Diulangi. Yang Islam menyebutkan Islam, Katolik menyebutkan Katolik, Kristen dan Hindu menyebutkan masing-masing. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Katolik sudah. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang paling penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, hendaklah sumpah atau janji tersebut saudara ucapkan dengan hikmat dan camkan betul-betul di dalam hati saudara. Selanjutnya ikuti lafal sumpah atau janji yang saya pandu sebagai berikut. Lafal sumpah advokat. Ikuti. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Katolik dan Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Atta Paramasesa saya berjanji. Saudara-saudara bersama-sama mengikuti lafal sumpah sebagai berikut. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya
merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Untuk yang beragama Katolik dan Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Untuk yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Para rohaniwan dipersilahkan kembali ke tempat semula. Kepada Saudara Agus Mundu SH dan Saudara Yusuf Kontesa SH MKN disilahkan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara Sumpah Janji Advokat secara simbolis. Dimulai dari advokat yang telah diambil sumpah janjinya. 1. Imade Wirawan SH.MH. Dua, Matius Pulo Lintin SH. Selanjutnya, anggota Majelis Sidang Terbuka, anggota Majelis 2, Bapak Dr. Hizbullah Idris SH. MHum. Selanjutnya, anggota Majelis 1, Bapak Maringan Sitompul SH.MH. Selanjutnya, oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Rocky Panjaitan SH. Kepada advokat yang mewakili secara simbolis, disilahkan kembali ke tempat semula. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hadirin disilahkan mengambil sikap istirahat. Istirahat di tempat. Gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Hakim Tinggi dan Hakim Ad hoc Tipikor, Bapak Panitra, dan seluruh pejabat kepanitraan dan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, para pengurus Peradi, dan Kongres Advokat Indonesia yang hadir, dan juga khususnya para advokat yang baru disumpah. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat karunia-Nya kita semua diberi kesehatan, dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dan acara pengambilan sumpah telah terselenggara dengan baik dan lancar sebagaimana kita saksikan bersama. Saudara-saudara, bahwa menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat nomor 73 KMA tahun 2015 pada intinya menyatakan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia diberi kewenangan untuk mengambil sumpah advokat dari organisasi advokat manapun tanpa memandang latar belakang organisasinya. Hari ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan dan mengambil sumpah advokat dari Peradi dan KAI dengan mengucapkan lafal sumpah di depan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, mulai hari ini saudara-saudara telah mendapat legalitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai advokat. Pada hari ini saudara-saudara telah resmi dan sah sebagai advokat dan sudah boleh beracara. Masyarakat ingat ini, ya, telah menunggu uluran tangan saudara-saudara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Saudara-saudara advokat yang baru diambil sumpah dan hadirin yang saya muliakan, acara pengambilan sumpah advokat bukanlah sekedar seremonial, tetapi mengandung makna bahwa penyumpahan ini adalah sebuah pengukuhan atas jabatan dan juga adalah sebuah amanah yang diberikan oleh negara kepada advokat. Dan saya ingatkan, lafal sumpah yang baru saudara ucapkan adalah sumpah dan janji di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, disaksikan oleh banyak orang. Maka amanah dan kepercayaan itu haruslah diterima dengan penuh tanggung jawab, disertai dedikasi, integritas moral yang tinggi, dan sikap profesional sebagai seorang advokat. Pasal 5 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat adalah sebuah profesi yang memberikan layanan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien saudara. Karena itu dalam pelayanan hukum diberikan oleh seorang advokat bersifat luas, ya saudara, bersifat luas bantuan hukum yang saudara lakukan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan fungsi advokat merupakan bagian dari sistem peradilan baru, ya, criminal justice system, antara penegak hukum, yaitu polisi, advokat, dan hakim, bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya tanpa mempengaruhi independensi masing-masing. Terpadu dalam satu sistem peradilan maksudnya adalah terpadu dalam hubungan antara penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat yang bertujuan proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai fungsi masing-masing agar terdapat
tercapai keadilan yang didambakan oleh mencari keadilan atau justiciability. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan di sini dalam rangka melaksanakan sistem digital, ya digital dan peradilan, ikut litigasi Mahkamah Agung sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2018, jadi sudah 6 tahun, baik dalam peradilan pidana, perdata, pengadilan agama, tun, dan militer. Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk saudara-saudara nanti, para advokat pengacara, sudah siap dengan sistem elektronik. Saat ini badan peradilan semuanya menggunakan sistem elektronik dalam persidangan, dengan tujuan menuju peradilan yang terintegrasi secara elektronik, mulai dari pembayaran biaya perkara, panggilan sidang sampai dengan putusan, banding, kasasi, serta PK. Semuanya hal itu berkaitan dengan peradilan. Saat ini telah menggunakan sistem elektronik. Sistem peradilan pidana mulai dari penangkapan, perpanjangan penahanan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berpadu. Saya selaku Ketua Pengadilan Tinggi tidak pakai tanda tangan manual lagi, sudah digitalisasi tanda tangannya. Baik itu di perpanjangan penahanan dari pengadilan, kalau di pengadilan negeri, yang dari Polres, Kejaksaan sudah digital semua. Pengajuan gugatan perdata ke pengadilan negeri maupun upaya hukum banding, kasasi, dan PK telah menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan e-filing, e-payment, dan e-doc. Dengan sistem elektronik ini diharapkan pertemuan langsung, dan ini penting saudara dengar ini, aparat pengadilan dengan masyarakat dan penegak hukum lainnya, termasuk advokat pengacara, dilakukan sekecil mungkin, bahkan dihindari. Sistem ini dibangun untuk menghindari adanya kolusi, korupsi, nepotisme, suap gratifikasi. Segala bentuk KKN harus dihilangkan. Untuk itu para advokat harus siap dan mempunyai kemampuan untuk mengikuti sistem e-court tersebut, litigasi, sehingga peranan advokat dapat lebih maksimal. Saat ini, pengajuan kasasi dan PK sudah dilaksanakan secara elektronik. Hal ini merupakan, jadi saudara sudah kami kirim dari PN, file-file itu sudah elektronik, tidak bentuk hard copy lagi, mempercepat proses sidang di Mahkamah Agung. Saat ini pengajuan kasasi sudah elektronik, hal ini merupakan peningkatan kinerja pelayanan terhadap pencari keadilan. Pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali sepenuhnya menggunakan berkas elektronik, berkas perkara bundel A dan bundel B, semuanya dokumen berbentuk elektronik. Pengajuan kasasi dan PK secara elektronik merupakan bagian dari subsistem implementasi pengadilan online. Sistem elektronik ini dapat memberikan kemudahan dan proses pemeriksaan perkara karena akses terhadap berkas perkara bisa dilakukan tanpa hambatan dan waktu dan tempat. Jadi saudara, saat ini pengajuan PK kasasi dari yang mengirim itu adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan tinggi. Cepat sekali sekarang ini. Jadi saudara juga harus belajar IT. Hakim-hakim agung walaupun sudah sepuh, terpaksa harus belajar IT. Hadirin yang saya muliakan, kekuasaan kehakiman adalah bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar. Tentu memerlukan advokat yang bebas pula, yang mandiri bertanggung jawab demi terselenggaranya sistem peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Para advokat yang baru diambil sumpahnya dari Kongres AI, dari Peradi dan Kongres KI ada 71 orang yang ada di daftarnya, tapi dan terlambat 2 orang. Saya mengharapkan agar saudara-saudara dapat menjaga status profesi advokat, agar menjunjung tinggi, ya saya ingatkan agar menjunjung tinggi, saya sebutkan 3 kali, agar menjunjung tinggi kode etik advokat, berintegritas, jujur, dan adil, selalu belajar agar saudara terampil dalam beracara, tampil sebagai advokat yang berintegritas, berkualitas, memiliki nama baik. Advokat itu adalah trust, kepercayaan. Jadi nanti, oh itu bagus enggak? Oh itu enggak beres itu. Perkara saya tidak ditangani dengan baik. Ya. Jadi ini bisa mempengaruhi advokat dari mulut ke mulut. Biasanya masyarakat tanya, saya mau cari advokat yang mana? Jadi jaga nama baik saudara.
organisasi advokat perlu melakukan pengawasan ya, terhadap anggotanya untuk menjaga agar para advokat yang menjadi anggotanya ketika menjalankan profesinya harus mematuhi kode etik. Jadi itu tanggung jawab organisasi ya, agar anggotanya patuh kepada etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat tanpa kecuali. Mau itu pengurus organisasi advokat maupun sebagai anggota harus wajib dan mematuhi kode etik advokat. Saya mengingatkan saudara-saudara semuanya sebagai advokat bahwa advokat dapat dikenai tindakan. Ya, bisa ditindak advokat itu. Pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Dua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patuh terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Tiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Empat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat martabat profesinya. Lima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela. Enam, melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Saudara-saudara, saya ingatkan tahun 2002 saya hakim Jakarta Selatan. Saya hukum di situ advokat. Kenapa saya hukum? Karena dia sengaja mengalahkan kliennya. Dalam perkara perdata dia ditangkap ini oleh Polda Metro Jaya. Saya baca ternyata saya hakim pidananya, bukan hakim perdatanya. Sengaja mengalahkan kliennya dengan tidak menunjukkan asli sertifikat, sehingga kliennya itu kalah. Berarti main mata dua kaki, main dua ya, dua kaki. Jadi jangan-jangan advokat lawan itu teman dia, sama-sama dari satu organisasi, ataupun tidak dari satu organisasi, mereka bermain sama-sama. Mungkin dibayar 300 juta, ini 600 juta, kalahkan klien saudara itu. Jangan lakukan itu. Ingat yang saya sampaikan seumur hidup saudara. Saudara tidak akan menjadi apa-apa. Ya. Ini profesi, saudara barusan mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan. Ya, jaga dengan betul. Ya, kalau bahasa Italinya officio nobile ya. Nobile officio. Jabatan yang jadi ingat itu, saya hukum dan saya yakin itu tidak akan pernah berkembang. Ya, saudara harus sungguh-sungguh melaksanakan jabatan ini dengan baik. Saya juga mengingatkan saudara-saudara dalam menjalankan profesi sebagai advokat, harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, officio nobile, ya. Kalau bahasa Italianya nobile officio. Serta dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan dan tidak boleh arogan, sombong, dan pongah terhadap semua pihak. Kalau saudara nanti sudah sukses, tidak usah pamer berlian. Masyarakat nek ngeliatnya. Coba saudara lihat itu persidangan MK. Siapa yang berbobot di situ pertanyaannya? Yusril bagus, nampak inteleknya. Satu berkaur-kaur terus, begini terus. Ya. Jangan pamer. Ya, saya dengan Ketua Mahkamah Agung ke Amerika Serikat bertemu dengan ABA di sana, American Bar Association. Di sana biasa mereka punya private jet. Ke New York kami sama dari Pradi itu, si Pontoh namanya. Waktu itu ada dari Pradi perwakilannya. Si Rudi Pontoh siapa namanya? Jadi perlu humble. Kalau saudara berhasil secara ekonomi itu anugerah Tuhan, ya nggak usah dipamerin lah. Enak masyarakat lihatnya. Coba cara tutur kata Yusril kan bagus. Tidak pamer, kalau membela klien dengan baik. Waktu itu saya lihat di Jakarta Selatan, saya ingatkan hakimnya, ada advokat ditanya oleh hakim, padahal advokat nih. Saudara lahir di mana? Di tempat tidur katanya. Loh, saudara lahir di mana? Di rumah sakit. Kalau saya hakim ya, saya skor sidang bikin penetapan baru saya tahan itu, kebetulan tidak ditahan. Jadi hakim itu juga harus beribawa.
Tentu sebagai advokat maksudnya adalah saudara lahir di mana, sebutkanlah kotanya di mana, di Medan dan sebagainya, sehingga saudara tidak boleh arogan, belajar terus, ya. Bila kepentingan saudara dengan baik, jangan main dua kaki, saudara akan padam, tidak berkembang. Mula-mula perkara-perkara kecil, lalu perkara besar dan sebagainya. Ingat itu ya. Berikutnya, setiap advokat dilarang menggunakan media massa sama dengan hakim dan mencari publisitas bagi dirinya untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat dalam menangani perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang diberikan itu bertujuan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh seorang advokat. Jadi hakim juga nggak boleh. Ada juga hakim itu, supaya disorot TV dia turun ke situ. Hakim turun menunjukkan, padahal hakim itu kita bukan sistem Anglo-Saxon. Hakim itu memanggil pihak-pihak ini tunjukkan bukti. Tidak perlu hakim turun bersama-sama dengan advokat dan jaksa di situ. Jadi supaya disorot gitu. Nah, ini tingkah-tingkah aneh ini. Ya. Jadi selalu humble. Perlu saya beritahu kepada saudara-saudara semua bahwa dalam setiap penyumpahan advokat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak melakukan pungutan apapun. Urusan saudara itu dengan organisasi. Tapi saya larang di sini. Kalau ada yang lapor kepada saya, tidak boleh ada makanan pun tidak boleh pada kami, nasi kotak juga tidak boleh. Saya paling banyak menyumpah di Pengadilan Tinggi Riau. Di sana kami 15 satker di sana. Sekali sumpah 250, itu pun tidak ada. Ketika mereka mengatakan, Pak, kami bisa beli nasi kotak. Tidak. Supaya kami memberikan pelayanan terbaik. Paling-paling kami minta isi survei bahwa pelayanan kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada pungutan apapun, baik biaya administrasi maupun biaya konsumsi penyelenggaraan acara penyumpahan ini. Saudara-saudara tidak dikenai biaya apapun di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Peserta advokat yang disumpah hanya wajib membayar penerimaan negara bukan pajak, 10.000. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Dan uang yang 10.000 ini akan disetorkan ke kas negara. Kami memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk bagi para calon advokat yang telah disumpah di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dan untuk kelancaran ketertiban personel advokat yang akan disumpah, kami minta kepada organisasi advokat, saya ingatkan ketika memberikan daftar nama-nama calon advokat yang akan disumpah harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Jadi nama dan persyaratan administrasi sudah clear, dipenuhi ketika mengajukan permohonan penyumpahan ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerapkan aturan penyumpahan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hanya yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan disumpah. Jangan diajukan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara apabila belum memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh undang-undang advokat tersebut. Terkait KTP peserta yang akan disumpah harus KTP wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18. Jadi sudah diatur ya, sesuai dengan KTP-nya, sesuai dengan undang-undang yang saudara yang melingkupi saudara, undang-undang advokat itu sesuai dengan KTP-nya. Ketika saya ketua Pengadilan Tinggi di Gorontalo, banyak sekali dari Jakarta ke sana. Saya bilang tidak bisa. Loh, mereka sudah 3 minggu di sini, tidak bisa. Sesuai dengan ini yang saya bacakan ini, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, harus KTP. Dari sini bisa, dari Bau-Bau bisa, dari Wangi-Wangi bisa, karena itu wilayah hukum kita. Ya, jadi seperti ini saudara-saudara ya, supaya saudara mengerti bahwa kita harus patuh kepada aturan. Sekarang ada, dulu wakil saya itu wakil ketua Pengadilan Tinggi Ambon, dilaporkan advokat dicari filenya nggak ada. Makanya harus ada di sini tim verifikasi, mencocokkan ijazah saudara. Ijazah itu gampang dipalsukan. Bagaimana advokat yang tidak punya ijazah sarjana hukum disumpah di sini? Tentu dia malpraktek, kerjanya hanya memeras.
Makanya harus ada ijazah, tunjukkan dan sebagainya. Aslinya dan sebagainya. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga saudara-saudara sukses dalam menjalankan tugas profesi sebagai advokat dengan baik, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, jujur dan adil sesuai dengan sumpah yang barusan, ya, sumpah dan janji yang barusan saudara ucapkan di hadapan Tuhan, ya. Selamat kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua yang hadir di sini. Saudara-saudara adalah kebanggaan keluarga. Jaga profesi ini dengan baik. Profesi itu ada, jadi yang paling tua di negara ini, Ikatan Profesi IKAHI dan IDI. Itu adalah profesi yang paling tua. Supaya saudara tahu, ketika saya hakim di Jakarta, yang mengawasi pengacara dan notaris adalah kami. Setiap tahun kami ke kantor notaris, periksa bundelnya, arsipnya dan sebagainya. Nah, oleh pemerintah diusahakan agar advokat itu mandiri, sehingga hakim tidak perlu lagi memeriksa. Seperti notaris, Ikatan Notaris Indonesia. Tapi supaya saudara tahu, profesi yang paling tua ikatan organisasi itu adalah IKAHI dan IDI. Baru yang lain, notaris, Ikatan Notaris Indonesia ini, Ikatan Dosen dan sebagainya. Tapi yang pertama tertib itu adalah IKAHI dan IDI. Selamat ya sekali lagi kepada keluarganya, jaga profesi ini, saudara-saudara kebanggaan keluarga. Terakhir, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, Bapak M. Sirat, SHMH, dan seluruh panitia yang telah membantu dalam pelaksanaan acara penyumpahan ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi selamat kepada saudara semuanya. Semangat! Itulah. Ingat pesan saya seumur hidup ya. Saya mengajar di Pusdiklat. Saya bilang jangan main-main sebagai hakim. Sekarang kami siapkan hakim tahun depan menjadi hakim di Pusdiklat Mahkamah Agung di Megamendung, 1.300 hakim. Dan saya mengajar di situ. Minggu yang lalu dan minggu depan saya berangkat lagi ke sana. Menyiapkan itu. Ya, jadi saudara ini terbuka peluang saudara. Di sana banyak juga hakim, advokat yang lulus jadi calon hakim. Saudara bisa terbuka peluang menjadi legal di korporasi, buka kantor sendiri, testing hakim, testing advokat, testing jaksa, terbuka. Bisa ke Pemda dan sebagainya. Tapi saudara sudah melangkah satu hal, saudara sudah kursus advokat dan sebagainya, sudah mengerti hukum acara. Jadi saudara sudah terbuka peluangnya. Di sana banyak, saya tanya, saudara dari mana? Dulu advokat. Banyak dari elemen-elemen anti korupsi, jadi hakim, baguslah itu. Jadi saudara juga terbuka peluang untuk maju. Ya, setuju ya? Ingat pesan saya ketika mengajar, saya bilang, ingat pesan saya seumur hidup saudara. Jangan main-main, saya bilang. Karena dari sekian banyak hakim itu, banyak tetap KPK. Coba Frederick itu, yang ditangkap itu. Saudara tahu nggak itu, Pak Pau di sini tuh? Ada ngerti nggak itu? Kasus Ketua DPR itu dulu, siapa nama itu? Setia Novanto itu. Jangan seperti itulah. Bela dengan betul. Kepentingan itu dengan berdasar hukum, bukan rekayasa ya. Akhirnya masuk. Banyak saya bagi perkara, saya hanya menangani perkara besar, gubernur korupsi dan sebagainya. Ketika saya lihat advokat, saya bagi perkaranya ditangkap, ditahan karena main-main. Waktu saya di Lampung juga gitu, di Riau, ini pindah-pindah, saya bagi, banyak sekali advokat yang ditangkap ini. Dijaga diri dengan banyak itu ditangkap itu dan sebagainya. Ya, selalu ingat pesan saya, humble dan rendah hati. Tambah pengetahuan terus, banyak membaca, banyak sidang dan sebagainya. Supaya saudara menjadi yang advokat yang profesional. Akhirul kalam, saya sudahi dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sudahi sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Hadirin disilakan kembali mengambil sikap sempurna. Siap. Gerak.
Pembacaan doa oleh Bapak Haji Sugianto, SOSI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara yang kami hormati, Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Perkenankan kami memimpin doa menurut Islam bagi yang tidak beragama Islam berdoa menurut agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkat ridhomu, hari ini telah terlaksana pengambilan sumpah atau janji advokat pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ya Allah, ya Malikal Mulk, kami sadar bahwa jabatan atau profesi advokat adalah tugas mulia yang saatnya akan kami pertanggungjawabkan terlebih di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami semua, kesehatan lahir batin, khususnya kepada yang sudah diambil sumpah dan janjinya hari ini, agar dapat melaksanakan tugas amanah dan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikan keteguhan jiwa kepada kami dalam mengemban tugas-tugas mulia, kekuatan iman dalam menghadapi ujian dan tantangan. Limpahkan kepada kami ilmu hikmah untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Limpahkan pula kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesalahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat ditutup. Sidang terbuka penyumpahan advokat dari Pradi dan KAI dinyatakan ditutup. Penyerahan berita acara sumpah janji advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kepada para advokat yang disebutkan namanya, disilahkan ke depan untuk menerima salinan berita acara sumpah janji advokat secara berurut. Satu, Agus Mundu SH. Dua, Imade Wirawan SHMH. Tiga, Yusuf Kontesa SHMKN. Empat, Albar SH.
5. Apriaji SH. 6. Armin SH. 7. Asmar SH. 8. Dedi Hermawan SH. 9. Erwin Tanggapili SH. 10. Hamadi SH. 11. Hasrida SH. 12. Heni Aisawa SH. 13. Jaiman SH. 14. Jonin Setiawan SH. 15. Jumrin SH. 16. Kasran Silondae SH. 17. Huzaifa Asobri SH. 18. Lahasili SH. 19. Laode Aliyudin SH.
20. Laode Arsyad SH. 21. Laode Muhammad Sofyan Nur Hasan SH. 22. Laode Sakiyudin SH. 23. Laode Sopo SH. 24. Laode Muhammad Ilwan SHMH. 25. Lukman SH. 26. Muhammad Rifai Nur SH. 27. Muhammad Alpri Pariama SH. 28. Muhammad Yusdi SH. 29. Muhammad Anis Pama SH. 30. Ruslan Rahman SH. 31. Safi'i Anas SH. 32. Sumardin SH. 33. Suasono SH. 34. Usman Pela SH. 35. Wisan Saputra SH. 36. Kana SHMH.
Selanjutnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia. 1. Abdul Rauf SH. 2. Matius Pulolintin SH. 3. Ahmad SH. 4. Aldeo Ahdam Masagala SH. 5. Aprizal Setiawan Hatno SH. 6. Arfa SHMH. 7. Arif Setiawan Putra SH. 8. Ariska SH. 9. Audina Oktaviani Safa SH. 10. Badriana SH. 11. Baharudin Supu SH. 13. Excel Setio Nugroho SH. 14. Emil SHMH. 15. Hatran SH. 16. Hisranuddin Esos SH. 17. Imade Sutamayasa SH. 18. Imam Syafaat Galung Idris SH.
19. Irda Siswanto SH. 20. Komsi Huda SH. 21. Laode Muhammad Febriadi SH. 22. Laode Safril Hanafi SKM SH. 23. Lasbar Alingkohan SH. 24. Mihrayadi SH. 25. Muhammad Ramli SH MH. 26. Muhammad Alvin Alif Utama SH. 27. Muhammad Amin Rudin Tahir SH. 28. Ramis A. Pomalinggo SH. 29. Sela Febri Astri Bastian SH. 30. Siswanto Asis SH. 31. Suratman SH. 32. Safrianto Saite SKM SH MH. 33. Tri Mandala Pratama Erindo SH. 34. Waode Asma SH. 35.
Yan Fatahila Purnama SHMH. Selanjutnya, penyerahan plakat oleh Ketua Himpunan Organisasi Kongres Advokat Indonesia. Dimohon kesediaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mengambil tempat di depan. Dimohon kepada Yang Mulia untuk tidak meninggalkan tempat Bapak. Akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Untuk itu dimohon kesediaan anggota Majelis Sidang Terbuka untuk mengambil tempat di sisi kiri dan kanan Ketua Majelis. Dimohon pula kesediaan Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Panitia Penyumpahan, Hakim Tinggi Pengawas Bidang Hukum, serta Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menempati sisi kanan dan kiri dari majelis. Dimohon pula pimpinan kedua organisasi pemberian ucapan selamat kepada advokat yang telah diambil sumpah janjinya. Disilakan untuk maju ke depan secara teratur. Disilakan Bapak dari KAI, Pak Agus.
baris pertama dan baris kedua disilakan. Ya. Agak serong badannya yang di belakang. Agak serong.
Mohon perhatian Bapak Ibu. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan meninggalkan ruangan sidang. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan.